Menatap kualifikasi Piala Dunia, Indonesia akan menghadapi Vietnam 21 Maret 2024 di Gelora Bung Karno. Bagaimana peluang Indonesia? Mampukah Indonesia mendapatkan hasil sempurna? Melalui video ini, saya akan coba share. Saya ada catatan. Ada 5 hal penting yang membuat Indonesia punya bekal meraih 3 poin. Pertama, faktor Sintayong. Melalui statement resminya, Sintayong mengatakan, saya cinta Indonesia. Saya masih fokus melatih timnas senior dan U23. Saya tidak punya kepikiran untuk melatih negara lain atau klub lain. Statement ini membuat saya lega. Mungkin juga jutaan pecinta sepak bola Indonesia, fans timnas garis keras. Kenapa membuat kita lega? Karena Sintayong sudah melatih selama 4 tahun. Ratusan pemain sudah dicoba masuk timnas hingga membentuk kerangka tim yang bisa kita nikmati bersama di Piala Asia kemarin. Sintayong juga dikenal pelatih yang disiplin terhadap pemain, kaya taktik, formasi, dan strategi. Dinamika 90 menit di lapangan dan keputusan-keputusan krusial pernah dilakukan Sintayong. Salah satunya adalah masuknya Elkan Bagot di posisi striker. Dalam permainan Sintayong, kita juga mengenal pemain tidak terpaku pada posisinya. Salah satu contoh, Arhan Pratama. Arhan Pratama itu posisinya di bek kiri. Oleh Sintayong diinstruksikan ketika membangun serangan, kalau ada momentum, Arhan bisa ke tengah, bisa juga ke kotak penalti. Jika serangan itu berhasil, maka bisa tercipta gol. Namun jika itu serangan gagal, maka Arhan Pratama bisa kembali ke posisinya secepat mungkin untuk membackup serangan. Di satu sisi, ketika Arhan Pratama meninggalkan posnya, Sintayong menginstruksikan pemain lain untuk membackup posisi Arhan Pratama. Beberapa pemain juga dicoba dengan pola yang sama, sehingga dinamika di lapangan menjadi lebih cair. Ruang-ruang kosong bisa didapatkan dan aliran bola bisa lebih baik. Dan ini masih tahap proses penyempurnaan. Jadi keberadaan Sintayong hingga saat ini masih melatih timnas Indonesia adalah faktor penting menatap pertandingan melawan Vietnam. Faktor kedua, naturalisasi. Ya, pemain naturalisasi yang sudah dibawa Sintayong dan melebur menjadi satu dengan pemain asli timnas, membangun timnas yang bisa kita nikmati hingga saat ini. Sekali lagi Piala Asia kemarin menjadi bukti bagaimana Ivar Jenner sama Justin Hubner menjadi pembeda timnas sebelumnya. Ditambah lagi ada Jordi Amat, Elkan Bagot, Sandy Walsh. Di depan ada Rafael Struijk, ada Sain Patinama. Pemain-pemain itu menyempurnakan kerangka tim yang dibangun Sintayong. Harus disempurnakan sektor menyerang, iya. Orat Mangun, Tom Haye, Ole Romeni, dan beberapa pemain naturalisasi disiapkan dan dipercepat prosesnya. Jika ini berhasil dipadukan dengan pemain-pemain asli Indonesia, ini akan menjadi bekal yang sempurna melawan Vietnam. Faktor ketiga, supporter timnas. Gelora Bung Karno pasti akan dipadati puluhan ribu supporter timnas.
Kalau kita ingat Piala Asia 2007, bagaimana gegap gempitanya ketika Bambang Pamungkas menciptakan gol kemenangan saat melawan Bahrain. Wow, luar biasa. Gemuruh suara supporter di stadion menggetarkan Gelora Bung Karno. Dan ini adalah spirit yang bisa dimanfaatkan oleh timnas Indonesia. Nanti kita bisa berpesta bersama menikmati pertandingan. Pemain berpesta menikmati pertandingan dan supporter juga berpesta menikmati pertandingan. Dengan begitu, mental ini bisa membuat 2, 3, 4 kali lipat permainan Indonesia jauh lebih menarik, menyerang, dan banyak menciptakan gol. Semoga saja. Faktor keempat, mental level Asia. Menurut penerawangan saya, statement Indonesia level Asia ini bukan tiba-tiba. Bukan kebetulan. Ini adalah statement yang diciptakan setelah Sintayong berdiskusi dengan PSSI dan melihat perkembangan timnas. Pertanyaan besarnya adalah, timnas ini mau dibawa kemana? Sudah cukupkah di level Asia Tenggara? Atau kita mau punya mimpi di level Asia? Ketika kesepakatan itu terjadi antara timnas melalui Sintayong dan PSSI melalui Bapak Erick Thohir, ayo kita bangun timnas level Asia. Maka pergerakan dilakukan dan afirmasi pun dilakukan. Pelatih Sintayong mengatakan kita levelnya di level Asia. Bapak Erick Thohir juga mengatakan yang sama. Kenapa itu dilakukan? Untuk membangun mental tim. Para pemain nanti akan percaya diri ketika menghadapi tim-tim besar di level Asia. Kita bisa melihat Hernando, Arhan, Marcelino, Asnawi, Yakob Sayuri begitu menikmati pertandingan saat di Piala Asia kemarin dan bisa memunculkan permainan-permainan kelebihan-kelebihan yang dimiliki. Mental ini yang diinginkan oleh Sintayong dan Erick Thohir. Ya. Beberapa tahun yang lalu dan mungkin juga anggapan hingga saat ini bahwa Vietnam, Thailand, Malaysia adalah musuh bebuyutan kita. Kenapa itu di benak kita? Karena mental kita masih di Asia Tenggara. Berbeda ketika mental kita rubah, kita afirmasi, dan dibuktikan dengan perencanaan dan program yang nyata, mental kita di Asia, maka pemain-pemain tidak gentar menghadapi tim-tim Asia Tenggara. Sebelum bermain itu sudah mentalnya, kita bisa atasi Vietnam, kita bisa bantai Thailand, kita bisa libas Malaysia, kita bisa kompetitif di level Asia. Mental ini nanti yang akan membuat timnas jauh lebih baik. Dan melalui netizen kita semua, ayo kita suarakan, mental timnas hari ini sudah di level Asia. Agar mereka lebih percaya diri, mereka kita support terus. Ya. Faktor kelima, Erick Thohir. Orang yang satu ini, beliau ini, Bapak Erick Thohir sudah kita kenal jauh sebelum pegang PSSI. Bola banget, olahraga banget, pengetahuan tentang manajerial sepak bola, dan kelebihan-kelebihan relationship-nya itu bisa dituangkan untuk memajukan timnas Indonesia. Kedekatan dengan pemerintah,
kedekatan dengan FIFA, dikenal di level dunia, bisa mengkapitalisasi timnas dengan elegan sehingga PSSI punya dana biaya untuk membiayai perjalanan timnas. Tidak semua orang punya kapabilitas itu, men. Dan saya salah satu orang yang senang ketika Erick Thohir memberanikan diri, mendedikasikan diri untuk mencalonkan ketua PSSI. Dan ketika jadi, ini nih, sepak bola kita nih, ada perubahan pastinya. Dan itu sudah dibuktikan beberapa tahun terakhir. Itulah kelima faktor kenapa timnas bisa meraih 3 poin. Kita lihat saja perkembangan selanjutnya, barangkali ada update-update yang bisa kita lihat, baik pemain naturalisasi terupdate atau kabar-kabar yang lain, sehingga nanti kita bisa membahasnya lebih dalam tentang timnas. Prediksi saya 2-0 untuk Indonesia. Terima kasih. Kita nanti akan menyaksikan bersama perjalanan timnas. Bersama saya, Setia Uban. Thanks for watching.